Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Alphonse Azrai Nasution. Baginya, tekanan darah tinggi bukanlah sekedar angka di hasil pemeriksaan, tapi pengingat tentang kehilangan. Sebab ayahnya dan juga adiknya meninggal dunia setelah mengalami stroke akibat tekanan darah yang tinggi. Dan Pak Alphonse sendiri pernah didiagnosis punya hipertensi. Maka dari itu, ia bertekad untuk hidup lebih sehat. Dan kini, ia merasa bersyukur karena tekanan darahnya sudah kembali normal. Mari belajar dari kisah Pak Alphonse di Go Healthy. Pemirsa, profil yang barusan kami tayangkan singkat adalah narasumber saya hari ini di Go Healthy. Nanti Anda akan kenalan. Tapi kami perkenalan dulu sama Anda nih. Coki Sitohang bersama Mbak Lula Kamal, Mbak Pretisha Sufarli. Kami bertiga adalah tim lengkapnya Go Healthy untuk ngobrol soal kesehatan. Pemirsa tetap bersama kami ya, 30 menit ke depan. Hari ini ada harapan buat setiap pasangan di bumi Indonesia. Kita akan belajar dari pasangan Pak Alphonse dan Ibu Yurnelis. Betul ya saya nyebutnya? Bagus soal namanya dan unik. Apalagi Ibu Yur, asli dari Ranah Minang, Rancabana. Yang satu Horas Madihita. Pak Alphonse, terima kasih ya waktunya. Terima kasih. Apa kesibukan Bapak? Saat ini saya sedang bekerja di perusahaan konsultan IT dan konsultan perizinan penyelenggara jasa pembayaran. Jadi sehari-hari saya berkantor, kemudian aktivitas mingguan biasanya jalan kaki pagi atau bersepeda. Kalau Ibu Yur, kegiatan sehari-harinya? Ngerangkai bunga, nanam pohon, beres-beres kucing. Kucing saya 25 ekor. 25 Iya. ekor. Ini kucingnya kucing domestik atau kucing ras? Saya kebetulan ikut cat lover. Tadinya kalau nggak yang mati, nggak dikasih orang. Kebetulan orang informa banyak minta sama saya. Terus kalau nggak ini mungkin 80. Sekarang sisa 25. Kita ngobrolnya soal kesehatan sekarang ya. Jadi Pak Alphonse sama Ibu Yur memang sudah menggunakan teknologi laser sebagai jangkar kesehatan mereka berdua. Tapi dulunya Pak Alphonse sama Ibu Yur memang punya masalah kesehatan yang cukup dikhawatirkan kah? Sebenarnya sejauh ini, bahkan sampai hari ini saya tidak punya penyakit yang mengkhawatirkan sebenarnya. Baru ketahuan itu ketika vaksin COVID tahun 2020. Nah, pas pemeriksaan tensi saya 140 lebih, 146 lah tepatnya. Sebelumnya kan saya rutin donor. Iya. Ya, donor di PMI. Ya kan diperiksa ya? Ya, diperiksa. Itu masih di sekitar 120, 100. Berarti dulunya selalu normal. Normal. Pada saat mau vaksin 140. 140. Pernah lebih tinggi lagi daripada itu? Rekornya pernah waktu saya 192. Nah, itu pas kapan, Pak? Waktu itu memang saya habis perjalanan dinas luar kota, kemudian kurang tidur, capek gitu kan, saya nggak nyaman, saya ke dokter, periksa 192 waktu itu. Cukup kaget. Itu tidak normal sekali loh. Itu Dan hipertensi kegawat daruratan. Gawat darurat. Yang artinya harus segera diatasi, ditangani, dikendalikan agar jangan sampai terjadi kerusakan organ. Berarti saat itu Bapak ada diresepkan obat ya Pak sama dokter? Diresepkan obat sama dokter, kemudian saya suruh balik kontrol lagi. Pas balik lagi kondisi normal, udah balik lagi ke kondisi 120 waktu itu. bisa ya. Ibu Yur waktu tahu Bapak tensinya 192, Ibu mengerti nggak ancaman apa yang dihadapi? Tapi kan beliau memang itu karena kerjanya harus keluar kota, terus tipenya juga kerjanya juga di rumah sampai pagi, terus juga begadang juga, mau bilang apa? Ya. Nah, Pak Alphonse, saya bisa kerja sampai pagi hari sih. Susah. ini beban kerja ya Pak Alphonse ya? Ya mungkin beban kerjaan. Beban kerja ya. Pak Alphonse tadi Bapak bilang bahwa berkaca dari riwayat keluarga, opung, Ya. orang tua, om, punya cerita yang sama nih soal hipertensi. Betul. Memang
ujungnya apa sih dampak buruknya yang sampai membuat Bapak khawatir akhirnya ya saya harus gunakan teknologi laser gitu? Ya, karena memang saya melihat keluarga saya yang hipertensi itu akhirnya mengalami penyakit yang cukup mematikan sampai stroke. Ayah saya stroke, adik saya stroke, bahkan paman saya sampai pecah pembuluh darah. Ya lehernya, itu stroke. lehernya sempat dibolongin yang adik. Adik saya itu sampai stroke Lehernya dibolongin kotak-kotak. ya. Nah, dari situ saya pikir ini sesuatu yang memang harus saya kontrol dan harus saya jaga. Setuju, setuju. Ibu bisa melihat perbedaan kualitas kesehatan Bapak sejak Bisa. menggunakan teknologi laser? Bisa. Apa? Beliau Sebutkan. kan Bu. tipe yang bukan tipe yang diam gitu loh. Tipe yang aktif terus. Tapi ya beliau alhamdulillah sampai sekarang masih sehat gitu loh. Tapi tolong Pak secara singkat sebelum para praktisi kesehatan berkomentar lebih lanjut, kasih tahu ke kami Pak, manfaat daftarnya apa saja yang Bapak rasakan sejak pakai laser? Tentu tensi saya sudah turun dari sebelumnya level 190 ke level 130, 125, bahkan kemarin terakhir saya pikir 125. Mantap! Kemudian saya juga merasakan manfaat kalau tidur malam tuh kayaknya lebih nyenyak. Tidur lebih nyenyak. Kemudian biasanya saya punya penyakit oleh dokter bilang mungkin polip ya, jadi atau alergi. Jadi kalau pagi saya suka bersin-bersin. Karena debu bersin-bersin, udara dingin pasti pagi begitu selalu bersin-bersin. Nah, yang rutinnya tadi bersin-bersin pagi ya sampai hari ini udah hilang sih. Ada lagi yang lain Pak? Itu sih yang saya rasakan manfaat Paling dari. utamanya ya? Iya, paling utama. Saya minta komentar Anda berdua, Mbak Lula sama Mbak Preti. Mbak Lula duluan silakan. Kita mulai dari yang pertama barangkali ya. Saya mau cerita mengenai zat yang namanya nitric oxide. Zat ini fungsinya banyak sekali. Tapi sayangnya dengan usia yang bertambah begitu, kemudian juga barangkali pola hidup sehat yang barangkali tidak dijalankan, ternyata produksi CNO ini bisa berkurang. Waktu produksinya berkurang, manfaatnya dengan sendirinya tidak kita dapatkan. Pembuluh darah yang tadinya dijaga sama si NO ini supaya dia bisa lentur dengan baik, karena NO-nya kurang, mulai dia lebih kaku, lebih tebal, mulai terbentuk juga yang namanya ada pengerasan dinding, ada aterosklerosis atau kerak dari si pembuluh darah ini. Dan kemudian karena dia makin kaku, yang terjadi adalah, yang kita takutkan adalah adanya penyumbatan di ujung sana. Ya, masih jauh barangkali jalannya pastinya ya. Tapi kemudian teknologi laser tuh bikin apa sih sebetulnya? Yang pertama adalah dia akan membuat dinding pembuluh darah sebelah dalam yang memang akhirnya menghasilkan NO ini akan memproduksi lagi NO dengan jumlah yang cukup. Sehingga kita bisa kemudian mendapatkan semua fungsi dari nitric oxide tersebut. Dengan sendirinya waktu dia dikeluarkan, pembuluh darah jadi melebar. Waktu melebar, debit darahnya jauh lebih banyak, artinya sirkulasi darah jauh lebih lancar. Tapi karena dia jadi lebar, debitnya banyak, satu lagi yang terjadi, bahwa kemudian gesekan akan berkurang. Waktu gesekan berkurang, yang terjadi adalah tekanan darah bisa lebih stabil, dikendalikan dengan baik. Karena itu tadi, kalau ditanya, tadi sempat 190, sempat 140, sekarang bisa di 120, 125. Itu ceritanya pemirsa. Tapi bukan itu saja pemirsa. Pada dasarnya, NO sendiri, dia akan menjaga supaya tidak terjadi gumpalan di dalam darah kita. Kalau ada gumpalan darah akan diuraikan oleh si NO ini dan tambahannya adalah teknologi laser tadi. Sehingga gumpalan darah tidak terjadi dan tidak kemudian meningkatkan resiko terjadinya sumbatan di pembuluh darah. Yang kita takutkan kalau ada gumpalan ada cuma satu, sumbatan di pembuluh darah. Ingat, sumbatan di otak jadinya adalah stroke. Sumbatan di jantung adalah serangan jantung. Jadi pastikan tidak usah tunggu punya hipertensi pemirsa. Karena pada dasarnya teknologi laser ini akan membantu mengoptimalkan kembali semua yang ada fungsi dalam tubuh kita. Dari fungsi metabolismenya, fungsi organ-organ vital yang lain. Jadi pemirsa pastikan jangan tunggu Anda punya penyakit seperti hipertensi, diabetes, atau asam urat yang tinggi, kolesterol yang tinggi. Pastikan gunakan teknologi laser sekarang juga untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Kalau sudah sehat, jangan dikotori lagi. Usahakan pola hidup yang sehat dan tambahkan juga antioksidan, vitamin dan mineral untuk kemudian menjaga kesehatan seluruh sel-sel dalam tubuh kita untuk mendapatkan kesehatan yang optimal. Ingat, usia panjang adalah harapan semua orang, tapi yang harus diusahakan adalah usia panjang dalam keadaan sehat tentunya.
Tentunya di sini saya ingin memberikan apresiasi kepada Pak Alfans karena Pak Alfans menjadi orang yang bijak. Bijak melihat bahwa pengalaman ya di keluarga banyak yang mengalami tensi tinggi sampai akhirnya berujung komplikasi. Karena Bapak gak mau mengalami hal demikian, makanya Bapak segera take action menggunakan teknologi laser. Saya berharap pemirsa juga sama, bisa belajar dari beliau. Mendengarkan cerita beliau, pemirsa juga akhirnya langsung ambil tindakan dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lula, ini adalah alat kesehatan yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Tadi Mbak Lula sudah membahas kualitas darah dan pembuluh darah yang bisa menjadi lebih baik berkat penggunaan teknologi laser. Tapi pada waktu bersamaan, teknologi laser ini juga menstimulus titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Jadi pada waktu bersamaan, darah pembuluh darahnya kita optimalkan, dari sisi ilmu kedokteran timur, titik akupunturnya kita aktifkan. Sehingga pompa jantung menjadi lebih teratur, lebih efisien, iramanya juga menjadi lebih baik, maka tensi pun akan terkendali. Saluran napas seperti salah satunya organ paru-paru juga terjaga dengan baik. Pastikan ketika Anda memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang bagus, ya, asupan yang Anda konsumsi juga dalam keadaan optimal. Karena pada dasarnya sel darah ini memiliki tugas utama, yaitu mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh. Sayang dong kalau darahnya sudah bagus tapi asupannya tidak optimal. Oleh sebab itu saya dan Mbak Lula di sini mengajak untuk Anda pemirsa, Bapak dan Ibu juga ya, lengkapi kebutuhan mikronutrien seperti antioksidan, vitamin, mineral yang bisa didapatkan dari suplementasi berbahan dasar alami. Jadi keduanya ini menjadi satu kesatuan agar kesehatan tubuh Anda terjaga dengan optimal. Buat pemirsa di rumah, saya yakin Anda juga mau merasakan apa yang didapatkan manfaatnya oleh Pak Alfans. Pakai AccuLaser dan juga minum suplementasi Evolife AS10. Suplementasi artinya bagian daripada menambah nutrisi selain daripada makanan sehari-hari. Dan jangan ragu pemirsa, jangan sungkan, hubungi kami sekarang juga. Evolife AS10 disinergiskan dengan kerja AccuLaser dari luar tubuh kita akan membawa kesehatan meningkat. Segala serangan komplikasi yang kita tidak harapkan, kita punya peluang untuk menghindarinya. Tentu nggak ada yang mau kena serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Akibat dari hipertensi, asam urat tinggi, gula darah yang tidak terkendali. Pemirsa, ambil waktu Anda untuk menghubungi kami sekarang, konsultasikan masalah kesehatan Anda, dan langsung pesan AccuLaser dan juga Evolife AS10. Kalau Anda berada di wilayah Tangerang, tentu Anda lebih dekat menjangkau ke cafe showroom Gogo Mall yang ada di Alam Sutra. Silakan datang ke sana untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan hanya produk yang asli. Kami akan kembali untuk Anda di Go Healthy. Setelah ini akan ada info sehat. Jangan lewatkan, tetap di sini. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kami kembali untuk Anda di Go Healthy dan sekarang giliran info sehat. Berikut ini
Jangan-jangan Anda baru dengar nih istilah ini. Peran astaxanthin dalam hipertensi. Penjelasannya ada di Mbak Preti. Jadi astaxanthin ini merupakan antioksidan berbahan dasar karotenoid yang warnanya merah oranye. Bisa ditemukan di dalam dasar lautan. Contohnya adalah alga merah. Lalu ada salmon, ada krill, ada lobster. Tapi memang sumber terbaiknya adalah yang dari primernya yaitu si alga merah. Nah, astaxanthin ini dikenal sebagai raja dari antioksidan atau super antioksidan dari laut. Astaxanthin ini bisa menembus membran lapisan sel yang sifatnya ganda dan dia bisa bekerja dari luar sel dan juga dalam sel. Gak semua antioksidan itu bisa bekerja dari dalam sel. Kebanyakan hanya di luarnya saja. Nah, kalau astaxanthin dari luar dan dalam memberikan perlindungan. Lalu perannya pada pasien hipertensi seperti apa sih? Jadi astaxanthin bisa membantu untuk mengendalikan tekanan darah dengan lebih baik. Pasien hipertensi yang mengonsumsi suplementasi yang mengandung astaxanthin ini membawa dampak yang baik untuk tubuhnya. Pertama adalah menjaga kesehatan sel seluruh tubuh, mulai dari darah, pembuluh darah, otak, jantung, dan juga semua organ vital yang lain. Tapi lebih jauhnya lagi adalah dia bisa bekerja dalam melindungi dinding dalam pembuluh darah yang kita sebut dengan endotel. Jadi astaxanthin bersama dengan teknologi laser ini sinergis pemirsa. Nantinya pembuluh darah Anda akan menjadi lebih baik lagi dalam menghasilkan nitric oxide untuk menjaga kelenturan pembuluh darah. Lalu yang kedua adalah astaxanthin ini bisa bersifat sebagai antiinflamasi. Jadi menurunkan peradangan yang seringkali terjadi pada pembuluh darah terutama pada pasien hipertensi. Perlu dipahami juga pada pasien hipertensi gak hanya astaxanthin saja yang dibutuhkan. Total kita membutuhkan 10 jenis antioksidan. Contohnya nih radikal bebas saja bermacam-macam. Makanya antioksidannya pun harus bermacam-macam. Jadi pastikan untuk Anda pemirsa yang saat ini berjuang mengendalikan tekanan darah, yuk sama-sama kita optimalkan solusi sehat luar dan dalam. Dari luar dengan menggunakan teknologi laser dan dari dalam konsumsi suplementasi yang mengandung astaxanthin. Ingat ya, totalnya ada 10 jenis antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ibu melihat Bapak bugar sekarang tetap produktif untuk keluarga, mencari nafkah yang halal. Apa tanggapan Ibu? Ya seneng aja sih. Seenggaknya dia bisa jaga kita kan, istri sama anak-anaknya. Apakah Ibu menjadi lebih tertarik untuk pakai laser secara rutin supaya mengantisipasi Ibu? Sebenarnya ada masalahnya. Apa ini? Kenapa cuma beli satu suami saya? Itu aja saya Betul, Bu. kesel itu saya. Itu dia, itu masalahnya. Jadi saya bilang dari dulu, kenapa kamu kalau beli itu satu gitu loh. Kalau dua kan saya make gitu. Nggak nungguin dia, jadi males saya kalau nungguin. Kok cuma satu ya kata saya gitu. Ibu masih belum mengerti nih bahwa sebetulnya alat ini bisa digunakan waktu ibu beraktivitas. Betul. Jadi ibu nggak harus diam duduk gitu loh pemirsa. Memang Bapak sekarang pakai 2 kali sehari? 2 kali sehari. Biasanya malam hari sebelum tidur sama pagi hari. Pagi hari sebelum berangkat kerja saya sempatkan pakai dokter laser. Durasinya sudah di berapa menit sekarang penggunaan laser? 1 jam. Bagus. Iya, 1 jam. 1 Bagus. jam. Biasanya juga internasional saya nggak 1 jam sih, 30 menit. Ya memang. Jadi saya mau bercerita lebih jauh untuk ibu nih sebetulnya sama pemirsa di rumah yang masih ragu-ragu nih sebetulnya kenapa sih nggak pakai intranasal gitu ya Bu. Makanya cuma sebentar Bu, tapi manfaatnya banyak sekali. Jadi kenapa disebut intranasal? Karena dipakainya memang dalam rongga hidung. Betul. Dan kemudian seperti yang tadi saya jelaskan dari awal, menyinari keluar NO, bikin pembuluh darah melebar, sirkulasi darah menjadi lebih lancar di area kepala kita. Dengan sendirinya semua nih keluar dari sakit kepala, kemudian migrain, sinus, vertigo, semuanya terbantu karena sirkulasi darah yang lancar. Tapi di sisi lain dia akan mencegah terjadinya stroke maupun stroke yang berulang. Nah buat Bapak dan Ibu, buat pemirsa di rumah, kalau nggak punya apapun juga nggak ada masalah apapun, saya baik-baik aja. Betul, tapi yang harus diingat, yang namanya zat NO itu juga merupakan neuroprotektor. Dia menjaga sel-sel saraf sehingga fungsi sel saraf seperti memori, berpikir itu dijaga. Dengan sendirinya akan mencegah terjadinya kepikunan atau demensia. Yuk, yang udah sering-sering lupa digunakan yang namanya intranasalnya. Bukan cuma dari teknologi laser, tambahannya adalah
antioksidan. Tadi kan disebut-sebut antioksidan, terus saya mau bercerita sedikit mengenai antioksidan sendiri. Kenapa sih orang mesti pakai antioksidan? Apa karena dia hipertensi? Oh bukan, karena kita hidup bersama dengan namanya radikal bebas. Radikal bebas itu kita nafas aja nih pemirsa, keluar radikal bebas. Kita metabolisme tubuh kita keluar radikal bebas. Tapi kan kita juga punya antioksidan, betul. Tapi kadang-kadang tuh nggak cukup banyak untuk menangkal radikal bebas tersebut. Kalau radikal bebas itu ngumpul dalam tubuh kita, yang dikerjakan adalah dia akan merusak sel-sel tubuh kita. Sel jantung, sel ginjal, sel paru, masing-masing tuh bisa rusak. Fungsinya nggak sempurna lagi. Sudah saatnya antioksidan ini ketemu radikal bebas, ketemu sama antioksidan. Kalau radikal bebas itu selnya itu dia nggak stabil. Nempel nanti dia bikin rusak sel-sel tubuh kita. Kalau kemudian ketemu antioksidan, ditangkap. Jadinya mereka berjodoh berdua. Jadi nggak sempat dia merusak apapun dalam tubuh kita. Karena tadi disebutkan sama Mbak Preti tadi kan, radikal bebasnya banyak. Dengan sendirinya antioksidannya pun mesti bermacam-macam. Paling sedikit mesti punya 10 macam, tambahannya juga ada vitamin dan mineral. Nanti kita akan cerita lebih jauh. Sebetulnya memilih antioksidan pun mesti hati-hati, mesti ada syaratnya supaya kita dapatkan semua manfaat antioksidan tersebut. Jadi penggunaan teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri ini dapat mengoptimalkan kembali proses pembakaran yang ada di dalam tubuh. Di mana pada setiap sel tubuh kita ini ada dapur-dapur kecil yang kita sebut dengan mitokondria. Ketika kita pakai laser, dapur energi ini dapat bekerja secara optimal sehingga lebih banyak mengubah gula, kolesterol, trigliserid menjadi energi. Otomatis hasil akhirnya energinya meningkat, jadi semangat, jadi lebih berproduktif dalam pekerjaan, dalam ibadah, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Tapi pada waktu bersamaan kolesterol, gula darah, asam urat menjadi lebih stabil. Tambahan lebih jauh lagi adalah teknologi laser ini digunakan 2 kali sehari karena menyesuaikan dengan siklus alami yang ada di dalam tubuh. Pas pagi kita pakai, nanti tubuh menghasilkan hormon serotonin. Hormon serotonin ini bersifat sebagai mood stabilizer. Jadi emosi kita menjadi lebih stabil, bawaannya juga jadi lebih enak, lebih produktif, lebih aktif. Tapi ketika kita pakai di malam hari, tubuh menghasilkan hormon melatonin yang membuat kita bisa tidur dengan nyenyak dan dalam. Sehingga fase deep sleep ini bisa kita dapatkan. Dan saat kita masuk ke fase deep sleep, maka tubuh bisa melakukan proses metabolisme dengan lebih baik, pengaturan hormon yang lebih optimal. Ditambah lagi tubuh juga menghasilkan faktor-faktor pertumbuhan yang bertujuan untuk bantu regenerasi jaringan. Jadi sel-sel yang sakit ini digantikan dengan sel-sel yang sehat. Tapi otomatis dalam menjalankan itu semua dibutuhkan asupan antioksidan. Karena yang bantu regenerasi sel, bantu regenerasi jaringan, ada juga sumber dayanya, yaitu didapatkan dari antioksidan, vitamin, dan mineral yang sudah dikemas dalam bentuk satu suplementasi. Melanjutkan penjelasan Mbak Lula ya tadi berbicara masalah syarat-syarat suplementasi yang baik. Selain dari kandungan, ketika kita minum nantinya dapat larut dengan baik lebih dari 95% di saluran cerna sehingga penyerapannya bisa bersifat maksimal. Masing-masing komponen bisa bekerja dengan baik. Ingat ya, gak cuma satu, kita butuh 10 jenis bahan antioksidan dilengkapi dengan vitamin, mineral yang menyesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh kita. Pastikan Anda terapkan solusi sehat luar dan dalam. Dari luar dengan menggunakan teknologi laser dan dari dalam mengonsumsi suplementasi yang tepat dari sekarang. Yang barusan kita dengar dari beliau berempat, terutama narasumber kami 2 orang ini, pasangan suami istri, bukan hanya memberi informasi dan membuka wawasan loh, tetapi ada pelajaran yang amat berharga bagi setiap telinga yang terbuka untuk mendengar. Dan Pak Alphans menegaskan bahwa pentingnya menggunakan alat kesehatan AccuLaser. Dan kemudian kami edukasi lagi, Pak, tambahkan suplementasi. Minum Evolife AS10. 2 hal ini adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Saya ingin tunjukkan kepada Anda, inilah Evolife AS10 yang perlu Anda konsumsi 2 tablet setiap hari. Ini solusi dari dalam tubuh. Dan ini dari luar tubuh untuk mendapatkan kesehatan kita yang optimal. Yang punya peluang untuk terhindar dari bahaya penyakit komplikasi. Tapi pemirsa jangan keliru mengakses kedua hal yang penting ini. Hanya lewat GoGoMall
yang lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan berinovasi tinggi. Salah satu inovasi terbaru dari tim riset dan pengembangan Gogomol adalah menghadirkan suplemen bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kombinasi yang sinergis antara AccuLaser dan juga suplemen antioksidan Evolife AS10 membantu mencegah mengatasi kolesterol, asam urat tinggi, hipertensi, gula darah yang berlebihan, memungkinkan kita untuk terhindar dari komplikasi yang mengancam. Silakan pemirsa hubungin kami sekarang dan jangan lupa untuk terbuka, transparan, berkonsultasi mengenai kondisi kesehatan Anda kepada tim ahli kami. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Sampai ketemu. Bye-bye. Awalnya ya itu pusing kepala gitu kan ya. Berat kepalanya, kemudian pundaknya juga sakit, cek ke dokter, akhirnya dinotis ada ya tensi darah tinggi sama kolesterol. Tempo hari sampai 180/100, kolesterolnya sampai 210. Tentunya secara kualitas tidur cukup baik saat ini. Lebih fresh lah kalau pada saat bangun tidur itu. Terima kasih Tenda di Laser. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogomol. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.